Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin berbicara masih di dalam kitab Kejadian, karena kitab Kejadian ini adalah sebuah kitab yang berisi tentang tokoh-tokoh bapa leluhur. Dan sebelum saya mengakhiri kitab Kejadian yang sudah kita diskusikan sepanjang beberapa bulan terakhir ini, ada banyak tokoh yang sudah kita lihat, ada iman-iman mereka yang dapat kita lihat atau kita teladanin. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu tokoh yang bernama Yakub. Satu bagian yang ada dalam kehidupan Yakub, yaitu kehidupan di dalam pengungsian selama 20 tahun. Kapan itu terjadi? Tadi pada waktu dia menjadi seorang pelarian, takut bertemu dengan Esau, kemudian dia pergi ke tempat pamannya. Dan di sana dia mengungsi ke tempat pamannya atau saudara daripada mamanya, itu disebut dengan pamannya, untuk mendapat tempat perteduhan di sana. Karena dia takut dibunuh oleh kakaknya, dan dia mengungsi ke sana, dan pamannya itu bernama Laban. Pelarian itu dia pergi ke tempat pamannya, dan kita melihat bahwa di sana dia bersama dengan Laban. Tapi akhirnya saudara, ternyata Alkitab mengatakan bahwa Laban ini adalah seorang yang kurang begitu baik. Dia sering melakukan hal-hal yang salah. Dia ingin mencari keuntungan dengan datangnya Yakub bersama di dalam rumahnya. Sehingga di pasal 31, nanti kita akan baca bagian-bagian ayat-ayat itu. Pasal 31 ayatnya yang ke-7, jelas dikatakan bahwa Laban melakukan tindakan yang sangat curang. 31 ayatnya yang ke-7. Di sini dikatakan bahwa tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Jadi Yakub merasakan bahwa di tempat Laban itu dia mengalami sebuah keadaan sering kali ditipu oleh pamannya, dan berulang kali penipuan itu terjadi sehingga dia merasa sangat tertindas. Selama 20 tahun bersama dengan Laban, dia seakan-akan dianggap sebagai manusia yang tidak berarti dan penuh dengan kenistaan, dan ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Sehingga Yakub merasa berkeluh kesah dengan keadaan yang terjadi. Pasal 31 yang akan kita baca bersama-sama di ayat 38 sampai dengan ayat 42. Saudara perhatikan. Ini kalimat yang diucapkan oleh Yakub yang menunjukkan bahwa kondisi di tempat Laban di waktu dia yang sangat menderita ketika dia berada di tempat pamannya itu. Di ayat 38 dikatakan, selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Jadi ini adalah keluh kesah yang disampaikan oleh Yakub ketika dia berada di rumah Laban. Bukan mendapatkan sesuatu yang enak, tetapi justru mendapatkan suatu kehinaan, suatu keadaan di mana dia harus bekerja untuk sang paman. Memang dikatakan di sini Yakub bekerja 14 tahun dikatakan untuk mendapatkan kedua anaknya. Sebenarnya Yakub hanya mencintai satu anaknya, tapi Laban berbuat curang sekali lagi. Dia mengatakan, kalau kamu ingin Rahel, kamu harus bekerja lagi kepadaku 7 tahun. Dan untuk mendapatkan Lea dan juga Rahel, dia harus bekerja 14 tahun, lalu 6 tahun lamanya dia harus bekerja lagi untuk mendapatkan ternak-ternak yang dimiliki oleh Laban sebagai upahnya ketika dia bekerja. Yakub bersedia melakukannya itu demi pariban. Karena ini paribannya ini.
Jadi nanti saudara kalau di rumah punya waktu, saudara baca. Kadang-kadang saya tidak harus menjelaskan semua, tapi ketika saya jelaskan, saudara akan ngerti, oh saya sudah baca cerita itu, sehingga saya tinggal menjelaskan tentang maksud-maksudnya. Dia tidak merasa berat hati melakukan hal itu, tetapi kenyataannya bahwa dia sangat tertindas, sangat tidak mendapatkan kenyamanan. Seringkali upahnya diubah-ubah, bahkan 10 kali diubah, bahkan berkaitan dengan anaknya pun Laban mengubahnya. Jadi dia mengubah. Seharusnya dia mendapatkan Rahel, tapi dia lagi licik lagi diberikan Lea. Ketika dia bangun, loh ini kok bukan yang kucintai, ternyata ini kakaknya ini. Lalu Laban bilang, kalau kamu pingin adiknya, kamu kerja lagi sama aku, 7 tahun lagi tak kasih lagi adiknya. Sudah begitu dia nggak dapat apa-apa. Kalau kamu pingin apa-apa, kerja lagi sama aku 6 tahun lagi baru tak kasih apa yang kamu inginkan. Jadi ini sebuah penderitaan yang dialami oleh Yakub. Keadaan ini dia mengatakan begini di ayat 40 itu saudara, suatu kalimat yang sangat luar biasa. Dia mengatakan, aku dimakan panas hari waktu siang. Jadi panas hari itu atau dimakan panas hari itu dari kata bahasa Ibrani yang berarti horeb. Ini tidak hanya sekedar panas yang biasa, tetapi ini sedang menggambarkan sebuah keadaan panas, kekeringan yang luar biasa, sehingga membuat tanah-tanah itu menjadi retak. Jadi yang dimaksudkan oleh Yakub itu dimakan panas hari, betapa dia menderitanya ketika dia siang hari, dia harus bekerja sekuat tenaga di rumah pamannya itu untuk mengopenin apa yang dimiliki oleh pamannya. Dan malam hari dikatakan ayat 40, coba saudara perhatikan, siang hari dimakan panas terik, kemudian malam hari dan kedinginan waktu malam. Jadi kedinginan ini juga diambil dari bahasa Ibrani tentunya, karena Alkitab Perjanjian Lama kita itu ditulis dalam bahasa Ibrani. 2 hari yang lalu saya men-share di grup dan juga di grup BPD, di grup Baptist Network, saya katakan saya tidak pintar bahasa Ibrani, tapi saya sedikit tahu tentang abjad Ibrani. Kalau ada jemaat atau orang-orang yang terbeban ingin ngaji bareng, yuk sama-sama dengan saya, mungkin nanti bisa ada Zoom meeting atau Google meeting bisa digunakan, paling tidak saudara tahu. Nah ini memang Alkitab kita adalah diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Kata Ibrani kedinginan itu kera. Jadi bukan hanya kedinginan biasa, kita kedinginan sekedar dingin gitu, bukan. Tapi kedinginan yang menunjukkan situasi bahwa keadaan itu bisa membuat beku. Kalau saudara pergi ke tempat-tempat yang dingin, cuaca-cuaca dingin, atau di kota-kota yang puncak begitu, itu rasanya itu kita sampai beku. Pagi-pagi bangun begitu, waduh boro-boro ketemu air, nginjak tanah pun nggak berani. Kayak di mana ya, si borong-borong, mungkin begitu ya. Kemudian di daerah kampungnya siapa lagi yang itu, Kampung Porsea masih agak dingin. Kemudian di Batu Malang begitu. Jadi situasinya itu baru orang berani beranjak mandi itu jam 11, jam 12 baru berani karena sangat dingin. Tapi ini kalimat ini adalah kalimat yang dikatakan bahwa kedinginan bisa menyebabkan aku beku nanti. Jadi saudara, kalau gembala pada waktu itu bukan seperti saat ini, berangkat pagi lalu pulang malam, berangkat pagi bukan pulang malam begitu. Jadi konteks gembala pada waktu itu, kalau orang bekerja sebagai gembala, dia akan berangkat, belum tentu dia hari itu pulang. Dia akan nginap di padang berantara, dia akan nginap di sana sampai beberapa waktu lamanya. Nanti kalau sudah waktunya itu mungkin tempat itu sudah mulai menipis, dia pindah ke tempat lain. Kemudian penghasilannya dia gunting bulunya atau jual ternaknya, baru dia dapat hasil. Jadi kayak seperti mandah begitu. Kalau konteks gembala di tempat kita kan ya angon sapi, lalu nanti kalau malam pulang lagi ke rumah, angon sapi, malam pulang lagi. Tapi bagi konteks pada waktu itu tidak seperti itu. Sehingga saudara lihat ketika Yesus dilahirkan, ada gembala-gembala di mana? Ada gembala-gembala di padang. Memang dia sedang berada di sana, para gembala itu. Siang malam dia menjaga ternaknya sebagai pekerjaan. Jadi Yakub mengungkapkan sebuah perasaan hatinya yang sangat tertindas. Selama 20 tahun dia di rumah pamannya, sekalipun dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, mendapatkan anak pamannya, mendapatkan harta benda, tapi situasinya membuat dia sangat mencekam. Dikatakan kalau panas siang hari, aku dimakan panas terik itu. Tetapi kalau malam hari kedinginan luar biasa dinginnya. Mataku jauh daripada
tertidur. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat seperti ini, bagaimana kita tahu bahwa Yakub bisa bertahan dalam situasi yang demikian rupa? Bukan waktu yang sebentar. Minggu lalu saya mengatakan bahwa Yakub mempunyai anak bernama Yusuf. Ternyata Yusuf juga memiliki persoalan yang sama. Dia mengalami situasi yang sangat menderita selama 30 tahun. Dan ternyata Yakub, Alkitab juga menjelaskan, mengalami situasi yang tidak mengenakan selama 20 tahun. Bagaimana tokoh-tokoh ini bisa bertahan dalam situasi yang tidak mengenakan ini? Kalau di rumah mertua kita tinggal makan tidur mungkin kita betah. Molimo itu madep mantep mangan melu morotuo. Morotuo munamuni mantu mangkat minggat. Jadi enak di rumah mertua yang begitu enak. Pokoknya madep mantep mangan melu mertua. Kalau mertua berani munamuni mantu mangkat minggat. Enak. Tapi di sini Yakub nggak seperti itu. Dia untuk mendapatkan seorang yang dikasih harus bekerja 7 tahun. Mendapatkan lagi ternyata dia ditipu. Ini ditipu. Harus bekerja lagi 7 tahun lagi. Untuk mendapatkan hasil yang dia kerjakan tadi nggak bisa itu dihitung. Harus kerja lagi 6 tahun. Sehingga cukuplah dikatakan oleh Yakub sendiri selama 20 tahun di 41. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, di rumah Laban, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Bagaimana dia bisa bertahan? Bagaimana Yakub bisa bertahan? Bagaimana Yusuf bisa bertahan dalam situasi yang seperti ini? Situasi yang tidak mengenakan seperti ini. Tentu Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan yang memampukan mereka bisa bertahan menghadapi situasi yang berat. Amin. Tentu firman Tuhan yang memampukan mereka bisa bertahan menghadapi situasi yang berat. Kejadian 28 ayatnya yang ke-15. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Kejadian 28 ayatnya yang ke-15. Yang pertama dia mengatakan, sesungguhnya aku, artinya adalah Allah, menyertai engkau, dan aku, artinya Allah, melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku, artinya Allah, Allah besar, tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin. Yang membuat Yakub bisa bertahan bukan hanya sekedar karena cinta kepada Lea atau Rahel. Itu hanya bagian kecil. Tetapi yang membuat dia harus bertahan karena dia tahu bahwa ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi hidupnya. Kejadian 31 ayatnya yang ke-12 bagian B dan ayat yang ke-13. Kejadian 31 ayat 12 bagian B dan juga ayat yang ke-13. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi Yakub. Amin. Kejadian 31 ayat ke-42 bagian akhir yang kita bacakan tadi. Kejadian 31 ayat ke-42. Seandainya, kata Yakub, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Jadi bagaimana Yakub bisa menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan, situasi yang tidak mengenakan hanya satu, karena Allah masih memberikan janji dan dia berpegang kepada janji yang diucapkan oleh Allah itu.
Yakub mempercayai bahwa seandainya Allah yang disembah oleh Abraham, Allah yang disembah oleh Ishak orang tuanya, tidak menyertainya, tentu Laban akan membiarkan dia pergi dengan tangan kosong. Tetapi Allah yang disembah itu masih memberikan satu harapan, karena dia berjanji akan memberkati Yakub dan juga keturunannya. Jadi inilah sebabnya dia bisa bertahan, karena dia punya janji yang diberikan oleh Allah. Allah yang disembah oleh Abraham, Allah yang disembah oleh Ishak, Allah yang disembah oleh Yakub, Allah yang disembah oleh kita adalah Allah yang sama. Dan dia memberikan janji yang sama kepada saya dan saudara. Allah memelihara Yakub begitu luar biasa. Sekalipun dia pergi sebagai seorang yang diburu, sebagai buruan, seorang pelarian, dia hidup 20 tahun dalam keadaan yang penuh dengan kesusahan. Dia pergi, mungkin dia tidak sempat lagi membawa apa-apa. Mungkin dia pergi meninggalkan tempat itu, meninggalkan saudaranya itu, hanya cukup baju sepasang. Tidak bawa modal, tidak bawa apa-apa. Dia pergi tinggalkan keluarganya karena dia takut mati. Tetapi Allah memelihara dia. Ketika Yakub pulang dari perantauan, dari pelarian itu, Allah memberikan berkat-berkat yang luar biasa pada waktu dia bertemu dengan Esau kakaknya. Nanti saudara baca di rumah tentang historis cerita itu. Bagaimana Yakub menjadi seorang yang begitu hebat. Dia suami dari 4 istri, bukan hanya 1 istri. Memang tidak perlu dicontoh, tapi kenyataannya bahwa itu yang terjadi. Dia seorang papa dari 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dia seorang yang sangat kaya raya, hartanya sangat berlimpah-limpah. Sehingga ditulis dalam Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang 43 bahwa hartanya sangat berlimpah-limpah. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Dulunya dia pergi seorang diri karena dia ketakutan, dia melarikan diri sebagai seorang pelarian, sebagai seorang yang akan dibunuh, sebagai seorang buronan. Tetapi karena Allah terus bercampur tangan dalam hidupnya, sekalipun dia pernah menghadapi situasi yang sulit, sehingga dia pulang ke rumahnya lagi, bukan dengan tangan yang hampa, tetapi dengan pundi-pundi yang begitu hebat. Dia pulang lagi untuk menjumpai kakaknya, dan mereka bisa berdamai. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan bahwa Allah yang disembah oleh Yakub, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan juga Yakub, tentu Allah yang sama yang kita sembah. Dia melihat semua penderitaan yang dialami oleh Yakub, dan dia menghapuskan dengan sukacita. Oleh sebab itu, kalau saat ini kita juga menghadapi sebuah kenyataan bahwa kita bisa menghadapi sebuah penderitaan yang kita rasakan, air mata yang kita rasakan, saudara lihat kebenaran firman Tuhan. Kalau Allah yang disembah itu adalah Allah yang sama, yakinlah bahwa suatu saat dia bisa menghapuskan tetesan air mata kita dan berganti dengan sukacita. Amin. Coba kita boleh merenungkan, boleh membalikkan situasi, berpikir sejenak. Dulu kita seperti apa, dan sekarang kita seperti apa? Mungkin dulu kita bukan siapa-siapa dalam kehidupan kita. Lalu ada sesuatu yang Tuhan percayakan, ada berkat, ada sesuatu, ada keluarga, ada berkat-berkat yang lain. Bukan berarti itu saudara bisa dapatkan dengan cara tangan saudara, bukan. Tetapi di dalam berkat-berkat yang saudara miliki, mungkin saudara punya keluarga yang begitu baik, punya anak-anak yang menyenangkan seperti yang dimiliki oleh Yakub, punya harta benda yang mungkin bisa digunakan untuk hal-hal yang baik. Semuanya itu bukan karena kekuatan saudara. Dan Yakub bukan berkata bahwa karena aku sudah bekerja keras melakukan hal itu, maka aku mendapatkan layak mendapatkan itu. Bukan itu yang disampaikan oleh Yakub. Sekalipun dia sudah bekerja keras, seluar biasa kerasnya dia bekerja, 20 tahun dia melakukan pekerjaan sedemikian rupa, sampai dia tidak mengenal siang, tidak mengenal malam, mau dipanggang, mau kedinginan, dia lakukan hal itu. Tapi dia mengatakan semua yang dia dapatkan bukan karena jerih lelahnya. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham,
dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Artinya apa? Di tengah segala sesuatu yang dia dapatkan, dia tahu bahwa Allah yang bercampur tangan di dalamnya. Amin. Allah yang bercampur tangan di dalamnya. Atau mungkin saudara sedang berpikir bahwa situasi saat ini adalah situasi 20 tahun yang dilewati oleh Yakub, dalam situasi yang sangat sulit. Kalau itu terjadi, bahwa percayalah bahwa Allah berdaulat dan bercampur tangan di dalamnya. Oleh sebab itu ketika dia mengalami kesedihan, pasal 28 ayat 20 sampai 22, Yakub mengatakan dengan nazarnya. Ini pada waktu pergumulan pertama kali dia akan meninggalkan tempat itu, dia akan berlari dari hadapan Esau, dia bernazar. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan. Permintaannya hanya roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, dan pakaian untuk dipakai, tidak macam-macam. Dia tidak minta sesuatu apapun, hanya roti dan pakaian yang dipakai. Artinya dia tidak membawa bekal, dia tidak membawa pakaian, dia tidak membawa makanan ketika dia meninggalkan Esau kakaknya. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 10 kepadamu. Meskipun itu tidak tepat, kalau Tuhan tidak bercampur tangan pun, harusnya tetap Allah yang disembah Yakub akan menjadi Allahnya. Kejadian 35 ayat 14, nazar itu digenapi di dalam Kejadian pasal 35 ayat yang ke-14, ketika dia sudah bertemu dengan kakaknya, ketika dia sudah menjalin hubungan yang sedemikian dekat dengan keluarganya, dan dia kembali lagi ke tempat di mana dia bernazar pertama kali di Betel itu. 35 ayat 14 mengatakan bahwa kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak ke atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Jadi apa yang dinazarkan ketika dia dalam penderitaan, dan ketika Tuhan memang bercampur tangan dengan karya yang begitu luar biasa, Yakub menggenapi nazar itu dan menyampaikan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi saat ini, mungkin saudara pada di waktu saudara saat ini berada seperti kondisi Yakub di lembah yang 20 tahun dalam penindasan, saudara jangan berkecil hati, karena Allah yang engkau sembah adalah Allah yang sama yang disembah oleh Abraham, Ishak dan juga Yakub. Amin. Kalau saudara saat ini sudah berada di seperti Yakub, dalam kondisi berkat yang melimpah, suami istri yang baik, anak-anak yang baik, harta benda yang cukup baik dilimpahkan oleh Tuhan, jangan merasa bahwa itu adalah kekuatan kita, tapi di dalam karya itu adalah Allah yang bercampur tangan dalam hidup kita.